manusia yang mulia. Mulia karena kita selalu mengingat Allah. Mulia karena kita berobsesi menjadi mulia di hadapannya. Mulia karena kita gak pernah merasa bosan untuk terus menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang memiliki thaqafah ilmiah, memiliki hadarah madiniyah atau hadarah nadoriyah. Harapannya waktu yang sedikit, kurang lebih 1 jam, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari apa yang akan kita sampaikan nanti. Saya di sini fokus tentang fiqhul khutbah, yaitu bagaimana kita memahami khutbah ini secara fikihnya. Kalau kita bicara fikih, maka yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah khudu'un nafsi alal araq, yaitu bagaimana perasaan kita, pikiran kita ini tunduk pada pendapat-pendapat yang ada. Nah, nanti startnya harus dari sini dimulainya kalau kita bicara fikih. Jadi kalau kita bicara fikih, kalau ini ada pendapat, posisi kita jangan di atasnya pendapat itu, tapi di bawah pendapat itu untuk melihat. Tapi kalau kita di atas pendapat itu, maka yang kita lihat bukan pendapatnya, tapi adalah suudzonnya atas pendapat itu. Maka posisi kita sebelum bicara fikih adalah menempatkan diri kita tunduk pada pendapat-pendapat yang ada. Baru kita lihat, kita cermati, kira-kira begitu. Maka sebelum masuk ke beberapa masalah yang ada seputar khutbah Jumat lebih khususnya, saya akan memulai mukadimah ini dengan Qawaidul Ikhtilaf yang saya ambil dari bukunya Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, As-Sahwa al-Islamiyah minal Murahaqah ila Rusydi. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cuma nggak tahu terjemahnya apa bukunya. Ini salah satu mutiara masa abad ini. Salah satu kitab, ya, ibarat mutiara yang bisa menenangkan banyak orang, kira-kira begitulah ya, yang bisa membuat suasana nyaman di antara kegaduhan-kegaduhan pendapat. Nah, maka thalabul ilmi atau thalabatul ilmi harus memahami ini dulu sebelum masuk ke materi-materi fikih yang lain. Nah, inilah prinsip-prinsip yang beliau hadirkan ketika kita mau belajar fikih, ketika kita mau menggali tentang fikih itu sendiri. As-Sahwa al-Islamiyah minal Murahaqah ila Rusydi. Kebangkitan Islam mulai dari balita atau mulai dari dari kecil sampai kepada usia kematangannya. Atau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan Yusuf Qaradawi sekarang menjabat sebagai Ketua Perserikatan Ulama Internasional, ya. Ada beberapa prinsip dalam ikhtilaf itu, dan ini harus kita pahami sebagai sebuah patokan. Ya, yang pertama, i'tibaru annal ikhtilaf fi furu'il fiqh darurah. Bahwasanya yang pertama, prinsip pertama atau kaidah pertama adalah kita harus mengakui bahwasanya perbedaan pendapat di bab-bab fikih itu sebuah keniscayaan. Emergensi sifatnya, nggak bisa enggak. Ya, perbedaan pendapat di furu'ul fikih, yaitu di cabang-cabangnya fikih, di masalah-masalah fikih, itu merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa tidak. Ya kan? Kalau Anda pergi ke beberapa tempat, ada yang takbiratul ihramnya nggak pakai angkat tangan, ada ngangkatnya tinggi-tinggi, ada ngangkatnya sekunda, ada ngangkatnya di depan dada, ada nggak angkat tangan sama sekali, ya kan? Ya, biar nggak kaget gitu kira-kira kan. Maka biar nggak kaget,
perbedaan pendapat itu wajib, emergensi sifatnya, nggak bisa enggak. Itu yang pertama, prinsip pertama. Prinsip yang kedua, iktibar anal ikhtilaf fi furul fiqh rahmah wa tausiatun lil ummah, bahwasanya perbedaan pendapat ini adalah merupakan kasih sayang dan bentuk bagaimana Allah itu membuat umat ini beraneka ragam. Ya. Ketika ada yang punya pendapat bahwasanya sholat gaib itu tidak perlu, ya kan? Berarti di sebelah sana ada yang mengatakan begitu, ada umat lain di sana mengatakan bahwa sholat gaib itu boleh dan harus, ada yang mengatakan umat sebelah sana itu. Nah, umat menjadi wus'ah, menjadi wasi, umat itu menjadi luas. Ya, dan merupakan kasih sayang di antara para umat. Artinya saya kemarin di kampus ada situ syekh mengatakan dari Sudan, kamu sholat aja gaib, saya nggak mau, karena pendapat saya nggak mau sholat gaib. Ulama dari Pakistan bantah, begitu kira-kira. Saya harus sholat gaib karena ini adalah saudara saya sebagian dengan beberapa dalil gitu. Nah, ketika kita melihat begini, oh berarti Islam itu dengan adanya ikhtilaf ini, adanya perbedaan pendapat ini merupakan kasih sayang di antara kita. Nah, yang ketiga, iktibar anal ikhtilaf fi furul fiqh sarwatun fit tasri'il lil ummah. Yang ketiga adalah perbedaan pendapat di masalah cabang, bukan masalah usul, bukan masalah akidah, ya. Usul di sini disebut adalah masalah akidah. Ya, nggak ada perbedaan pendapat iman kepada Allah sifatnya sunnah kayak gitu, nggak ada kan? Tapi ini masalah fikih. Masalah fikih itu merupakan tarwatun fit tasri'il ummah. Ini bentuk dari kekayaan syariat Islam. Bentuk dari kekayaan Islam. Maka dinul Islam yang tadu fi kulli zaman wa makan. Agama Islam ini dia bisa hidup di seluruh zaman. Ya. Syariat Islam ini bisa tatakayyaf fi amakin fil azman. Jadi dia bisa berinteraksi agama Islam ini di seluruh keadaan, di seluruh zaman. Mau zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sekarang. Ya kan? Mau zamannya Khalifah Abbasiyah, Khalifah Umayyah, Khalifah Muawiyah, bahkan sekarang khalifahnya siapa? Jokowiyah gitu kan? Bisa. Syariat Islam bisa hidup. Ya. Maka ikhtilaf furu'il fiqhi itu tarwah, bentuk kekayaan dari syariat Islam itu sendiri. Yang keempat, inna muhawalata raf'il khilaf wa hamlul ummah kulluha ala ra'in wahid ghairu mungkin wa ghairu majdin. Kalau ada orang yang mengatakan, ini prinsip keempatnya, kalau ada orang yang berupaya semaksimal mungkin menyatukan pendapat pada satu otak, maka ghairu mungkin wa mustahil wa ghairu masjid, tidak terpuji itu. Ya. Nih, contoh di misalkan se-Indonesia ini harus pakai madhabnya Syafi'i satu Indonesia. Yang ada malah perkelahian dan kegaduhan, ya kan? Tidak perdamaian. Semua subuh harus pakai kunut. Misalkan begitu kalau bisa aku presidennya karena aku orang NU, misalkan begitu ya. Saya ngeluarin Perpres Peraturan Presiden nomor 105 tahun 2019. Bahwasanya sholat subuh harus pakai kunut, yang tidak langsung masuk penjara. Kira-kira begitu, karena saya orang NU gitu kan. Kebetulan Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. Besok di Muhammadiyah buat permen peraturan menteri, seluruh siswa dilarang dan misalkan dilarang naudzubillah haram baca tahlil. Kan jadinya ribut. Pesantren bubar ya kan. Jadinya perkelahian di mana-mana. Maka muhawalatu raf'il khilaf wa hamil ummah kulliha ala ra'yin wahid ghairu mungkin, mustahil, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini harus kita pahami. Enggak mungkin seluruh dunia ini punya satu pendapat. Bahkan satu keluarga pun enggak mungkin satu pendapat. Contoh, bapak saya tulen NU, saya campur aduk ya karena melihat dalil gitu kira-kira kan. Kalau saya sholat di Demak, saya pakai kunut subuhnya. Ya kan bapak saya jadi imam, kan nggak mungkin saya ngambek kan,
Bapak ini pakai imam, pakai kunut sebagainya, malah nggak jadi makan saya kan, nggak jadi kasih makan. Kalau saya pergi lagi ke misalkan dengan kumpulan teman-teman, karena banyak Muhammadiyah, saya itu nggak pakai kunut. Ya karena kan kalau saya pakai kunut sendiri, dibilang lo gitu ibaratnya gitu kan, lo kok tulen banget, NU banget gitu loh. Kamu nggak pernah baca kitab, kira-kira digituin nanti. Emang kamu nggak pernah bangku kuliah? Bang dulu kita nggak baca bagaimana pendapat ulama tentang kunut subuh, kira-kira begitu, ya kan? Kalau saya maksakan satu rumah saja, semuanya harus tidak pakai kunut atau pakai kunut, maka jadinya gaduh. Maka ghairu mungkin wa ghairu majdin, nggak terpuji itu pendapat, nggak terpuji, susah sekali, nggak mungkin. Mana mungkin. Kalau ada yang bertanya langsung saja ya, karena nanti kalau saya bagi pakai teman pertanyaan, waktunya nggak selesai, ya. Langsung aja ngacung, kita diskusi. Nanti tak kasih kitabnya baca sendiri gitu ya. Yang kelima, ihtimalus shawab fi ra'yil mukhalif. Kita juga harus berani mengatakan kemungkinan benar ada di pendapat yang berlawanan dengan saya. Ini penting nih, dan kita nggak sombong, ya. Ihtimalus shawab fi ra'yil mukhalif bahasanya. Kalau saya lagi debat, ini kemarin di kampus itu debat seru. Dan dokter saya ini, Dr. Muinuddin, kemudian ada Dr. Fagi Arifin Badri. Bicaranya pun seru banget. Temanya apa? Bolehkah menonton film porno dalam rangka membangkitkan semangat semangat bercinta, kira-kira begitulah ya. Ada salah satu kawan saya, ini saya tahu Muhammadiyah tulen dia. Tapi yang diambil pendapatnya siapa coba? Madhab Ad-Dhahiri. Madhab Ad-Dhahiri itu mengatakan boleh nonton film porno, alasannya supaya semangat kita ketika berhubungan. Alasannya sederhana, karena nggak melihat langsung, kita ngeliat TV, bukan ngelihat langsung orang bersetubuh. Kira-kira begitu. Dengan dalil yang banyak gitu, kita dibuat melotot, gitu. Tapi ketika kita ihtimalus wa fi ra'yil mukhalif, kita kemungkinan pendapat dia benar. Kira-kira begitulah. Kemungkinan pendapat dia benar. Kemungkinan. Namanya kemungkinan. Nah, nanti kembali lagi ke kita. Jadi nanti saya tutup dengan satu prinsip. Setelah kita baca prinsip ini, prinsip terakhir apa? Itu kita ambil ya. Nah, ketika kita di kampus, kita nggak bilang, oh kamu ini pendapatnya error, seden sableng kira-kira begitu. Enggak. Karena dia bawa buku pendapatnya Madhab Ad-Dhahiri, dia baca dalilnya ini banyak juga dia baca, bahkan lebih banyak dari siapa yang saya presentasikan. Kalau saya pendapatnya nggak boleh cuma 5 halaman, dia bisa 10 halaman, kira-kira begitu kan? Ini dipikir begitu tuh. Maka kita mengatakan ihtimalus fi ra'yil mukhalif. Kira-kira itu. Yang keenam, imkanu ta'addudus suwab. Kemungkinan benar itu banyak benarnya. Contoh, kemarin saya baca bukunya Dr. Taufikul Azhar. Yasinan, kira-kira begitulah ya. Atau tahlilan, itu kan beberapa yang mengatakan itu nggak boleh kita sebagainya ya. Tapi setelah saya baca buku beliau, saya jadi yakin gitu loh. Ternyata ada juga korelasi loh ya. Bukan dalil soreh loh ya. Korelasi yang mengatakan dalil yasinan sama tahlilan itu boleh, kira-kira begitu. Bisa dilakukan gitu loh. Nah setelah saya baca ini berarti oh ya kemungkinan pendapat itu banyak gitu loh. Kemungkinan benar itu kebenaran itu banyak. Jadi nggak boleh kita langsung ini salah. Karena prinsipnya imkanu ta'addudis shawab, kemungkinan pendapat itu banyak yang benar. Kira-kira begitu. Makanya jangan kaget. Pokoknya kalau baca fikih rumusnya nggak boleh kaget gitu aja lah. Karena kalau kaget sudah suudon biasanya. Kalau udah suudon nggak mau mengambil pendapat orang lain. Kemarin saya juga sholat nih, baru terakhir saya sholat kemarin. Ada kawan saya sholat lulusan Madinah, ya kan? Sholat jamak duhur dan asar, aku di Depok Karawaci karena tak temenin untuk belanja sepatu untuk anaknya kan. Dia sholat jamak duhur sama asar.
Saya sampingnya kan ngelirik sedikit gitu kan. Imamnya sholat duhur dengan iqomah yaitu 4 rakaat. Tapi dia sholat qashar duhurnya setelah imam 2 rakaat kita berdiri, dia assalamualaikum. Habis itu dia sholat pisah, sholat asar gitu kan. Ini kalau kita nggak tahu fikih kaget, loh, ini uang ngawur sholatnya gitu kira-kira gitu ya. Kan seharusnya makmum ikutin imam apapun kelakuan imam, kira-kira begitu kan? Ini belum saya cari. Kira-kira dia ngambil dari mana kira-kira? Cuma nggak kaget saja saya gitu. Karena kalau kaget saya udah seudon, ini orang ngawur gitu loh. Ini orang ngawur, ya kan? Saya juga baru lihat gitu loh. Selama saya 29 tahun sekarang ngelihat makmum pisah sholat karena dia ngambil qashar, fasilitas musafir kan dia ambilnya, padahal makmumnya makmum iqomah yaitu 4 rakaat gitu loh. Nah kalau saya tipenya bukan tipe yang memahami prinsip fikih kan saya tembak kamu gitu loh. Sholat ngawur kamu, nggak sah sholatnya, kamu ulangi sholatnya, kira-kira begitu kan. Tapi tipe saya biasanya habis itu saya cari, saya searching tuh di internet, di Maktabah Syamilah, di seluruh buku saya buka apa pendapat ulama tentang kaifiyatu sholatil makmum alal imam al-mukim, kira-kira begitu. Belum ketemu sampai sekarang. Tapi nggak kaget, intinya nggak kaget dulu, jangan kaget. Karena kalau kaget suudon sifatnya, kalau udah suudon sombong, nggak mau mendapat orang lain. Yang ketujuh, al-mukhti fil ijtihad madama min ahlihi ma'dzurun bal ma'jur. Kalau ijtihad itu salah, selagi ya posisi dia sebagai mujtahid, selagi dia punya kapasitas untuk membandingkan antar dalil, menganalisa hujjah, menganalisa burhan, ma'dzurun dimaafkan, bal ma'jurun malah dapat pahala. Nah, sekarang posisi mujtahid itu siapa? Ya minimal imam 4 ini itu beliau udah di atas mujahid. Makanya saya paling gak suka kalau Imam Syafi'i dijelek-jelekin. Paling gak suka saya. Karena salahnya Imam Syafi'i, ya kalau kita bilang Imam Syafi'i 100% salah, kira-kira begitulah ya. Beliau masih dapat pahala, ya kan? Karena posisi beliau sudah di atas mujtahid, gitu loh. Ini orang baru datang nyalain Syafi'i. Yang pakai mazhab Syafi'i semuanya bid'ah. Astagfirullah. Nah, ini prinsipnya. Al-mukhti fil ijtihad, orang yang salah dalam beristihad, ma'jurun dimaafkan, bal ma'jurun dapat pahala. Enggak boleh. Minimal 4 imam ini enggak usah disalahkan. Bahkan imam-imam yang lain kayak Ad-Dhahiri atau Ibnu Hazm Ad-Dhahiri itu beliau juga ahli ulama. Semuanya pendapat-pendapat ulama. Nanti kita akan kasih contoh ya. Beberapa perbedaan pendapat itu. Yang ke-8, la ingkar fil masalah al-ijtihadiyah al-khilafiyah. Kita enggak boleh mengingkari masalah-masalah ijtihad. Ini yang lagi saya pikirkan sekarang, bagaimana pendapat ulama khotib menggunakan slide. Nah, ada bisa jawab Pak? Sekarang kan masalah utama terbesar kita ini adalah ketika khutbah itu waktu istirahat paling istimewa, betul? Ya kan? Khutbah itu waktunya istirahat paling, kalau di survei mungkin itu paling tidur paling enak itu jam khutbah. Paling sehat, kira-kira begitu kan? Kalau kamu kata Ustaz Eri kemarin, kalau sudah mau fil langsung bangun sendiri gitu kan. Beda kalau kita tidur 8 jam, tidur habis isya sampai subuh, kadang subuh nggak dengar kan? Lebih manjur tidurnya orang khutbah. Nah, ciri-ciri tidur produktif kan sedikit tapi optimal. Nah, khutbah itulah waktu paling optimal untuk istirahat. Saya lagi berpikir, bolehkah khutbah pakai slide? Supaya nggak ngantuk makmumnya. Karena kalau ngantuk, ini preman kan ke masjidnya kalau sholat Jumat. Di kampung saya di Jambi itu kalau sholat subuh 3, 5, kalau maghrib paling banyak 1 baris gitu kan. Tapi kalau subuh penuh masjid, kalau Jumat penuh. Yang saya lihat gak pernah pakai sarung, pakai peci, nongol juga dia. Tapi kalau nongol tidur kan sayang. Kita mau marahin dia, kamu suatu wajib dan sebagainya kan nggak bisa kalau dia tidur. Tapi kalau pakai slide, kan orang itu
melihat senang. Nah ini nanti para ulama di sini lah di Bahsul Masail ya. Bagaimana mahukmu al-khotib yakni istikhdam jihazul ardi fil khutbah. Bagaimana hukumnya khotib menggunakan slide ya, menggunakan PowerPoint ketika khutbah. Kalau saya jawab main-main, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi perlu dicari, perlu dibahsul masail. Nah, masalah-masalah begini nih, la ingkar, tidak boleh kita mengingkarinya, karena nanti akan jadi improvisasi terus masalah-masalah itu. Nanti kan terakhirnya akan ditimbang kalau masalah istihad itu adalah mafsadah sama maslahahnya. Kalau pendapat saya pribadi, khotib boleh pakai ini supaya makmumnya tidak ngantuk. Karena kalau ngantuk nggak bisa ngasih nasihat. Sama kiasnya pendapat saya boleh. Kenapa boleh? Karena orang masyarakat sekarang ini baca Qur'annya ketika megang Yasin. Maka ketika saya di Jambi dulu, ketika saya diundang Yasinan, saya datang disuruh ceramah, saya ikut ceramah. Karena pikir saya sederhana. Ini orang-orang tongkrongan, orang-orang pojokan ini, bisanya saya kasih nasihat, bisanya dia baca Quran ketika momen Yasinan. Kalau nggak itu dia nggak datang. Sebelum kita bahas dalil yang lain, nanti dibahas lah ya. Intinya la ingkaru fil masail al-istihadiyah. Tidak boleh kita mengingkari masalah-masalah istihad yang baru. Nanti kita bahas banyak. Yang 9, insaful mukhalif wa dzikru ma ahsana fi. Kalau ada beda pendapat, kita diamkan. Dan ini etikanya wa dzikru ma ahsana fihi. Kita sebutkan yang terbaik dari dirinya, dari pendapatnya. Contoh, saya biasanya sering menganalogkan sederhana. Jangan kita menyerang Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jangan apalagi Imam Nawawi. Sederhana saja deh. Sederhana saja. Para ulama ini ketika mau menuliskan sesuatu itu nggak batal. Dia dalam kondisi dekat sama Allah. Dawamul wudu. Nah, kita yang ngomong begini belum tentu kita ini menjaga wudu. Kok kamu mau nyalakan beliau? Maka wa dzikru ma ahsana fi insaful mukhalif. Kalau saya beda pendapat dengan para ulama, saya diam. Ketika ditanya orang, saya sebutkan perbaikan-perbaikan beliau. Itu etika. Itu etika. Al-adlu ma'al muwafiq wa naqduhu bil haqqi. Yang ke-10, tetap berimbang, penilaian kita tetap berimbang kepada madhab yang kita sepakati, yang kita ambil. Wa naqduhu bil haqq, dan tetap memberikan analisis dalil ya, tetap menelanjangi dalil-dalil yang beliau hadirkan dengan yang benar. Jadi ketika saya sepakat misalkan bahwasanya khutbah itu nggak perlu duduk, misalkan khutbah Jumat tuh satu rangkaian nggak perlu duduk, misalkan begitu, ya saya tetap berlaku adil atau berimbang memberikan pendapat si A ini, ya kan, pendapat si A ini. Kemudian saya juga nyampaikan bahwasanya kenapa kita harus pakai pendapat ini. Saya kritik juga itu pendapat ulama, kira-kira begitu. Yang ke-11, at-ta'awun fil muttafiq alaihi, bekerja sama dengan orang-orang yang kita sepakati. Yang ke-12, at-tasamuh wat tahawur fil mukhtalaf fi. Kita memberikan toleransi dan terus berdiskusi dengan orang-orang yang beda pendapat dengan kita. Bukan mengecam, tapi diskusi. Bukan mengecam tapi diskusi. Contoh, sekarang lagi rame jilbab gaul ya. Kan ada jilbab syar'i, jilbab gaul. Yang kita pendapat jilbab syar'i apa jilbab gaul? Yang kita sepakati jilbab syar'i. Nah, sikap kita sama yang jilbab non syar'i yang masih lagi semangat berjilbab, artis-artis itu jangan dikecam. Tapi di WA, di FB, di inboxin, diajak diskusi, diajak komunikasi, bahwasanya gini, jangan langsung dikecam. Itu mah artis pura-pura jilbab supaya ratingnya naik, atau gara-gara kemarin dia nggak naik, ratingnya turun, dia pakai jilbab sekarang naik. Masa pakai jilbab masih pakai celana jeans,
Ya kan? Kalau dibilang masa-masa, ya daripada nggak pakai jilbab, ya kan? Nanti gulunannya begini, besok yang masuk surga rambutnya doang, daripada nggak masuk surga sama sekali, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi ini di drive, di setting otak kita ini at-tasamuh wa tahabur fil mukhtalaf alaihi. Yang kita masih beda pendapat, ya kita toleransi dan kita ajak diskusi, jangan dikecam. Yang ke-12, yang ke-13, tasamuhul mukhtalifin wassolatu ba'duhum wara'a ba'd. Ketika sudah toleransi kita doakan. Wassolatun ba'duhum ala ba'd. Kita doakan, ya Allah, semoga misalkan si A jilbabnya segera dipanjangkan. Kira-kira begitu. Udah doakan saja. Selesai. Setelah diskusi kita doakan. Ya Allah, menurut saya pendapat yang paling benar adalah sholat sunnah qabliyah Jumat tuh nggak ada contoh. Tapi sudah diskusi panjang nggak ketemu, terakhir kita doakan, ya Allah semoga pendapat saya benar, pendapat dia dikasih hidayah. Selesai. Nggak perlu kita teriak-teriak yang sholat sunnah qabliyah bid'ah, yang tidak sholat sunnah qabliyah meninggalkan sunnah. Nggak perlu. Ajak diskusi, habis itu muhawarah. Kita doakan yang terakhir. Yang ke-14, tajannubul mira' fil khusumah, menjauhi debat kusir. Ya, kita jauhkan debat kusir. Saya termasuk tipe orang yang paling gak suka debat kecuali di bangku kuliah. Kalau di bangku kuliah ayo sambil gebrak meja soal pendapat. Tapi kalau sudah di masyarakat, ya seperti saya pernah ngisi pengajian, ditanya sama ibu-ibu yang kebetulan, ya kan, ibu-ibu tahu paham agama, yang tujuannya nyinggung perasaan orang yang jilbabnya masih kecil. Kalau saya jawab keras kan ini nggak jadi ikut pengajian kan, nggak jadi dapat ilmu. Kalau saya jawab lembek, ya kan, yang punya ilmu ini merasa ini ustadz nih lentur dan sebagainya, ya kan. Kalau saya debat, jadinya ramai nggak jadi ngaji, ya kan. Kalau ngajak debat saya di bangku kuliah, ayo mau baca kitab berapa, ayo gitu loh. Tapi kalau udah di masyarakat, saya paling nggak mau debat sama sekali. Biasanya kalau udah debat, ustadz ini ada pendapat A, pendapat B. Terserah kamu ngambil mana. Kira-kira begitu, ya kan? Ini dalilnya. Terserah kamu ngambil mana. Kira-kira begitu. Saya sepanjang saya kayaknya nggak pernah debat sama soal fikih ini. Saya kemarin di Jambi ada 4 tahun 5 tahun itu, ketika ditanya masalah fikih semuanya itu saya nggak mau debat, karena nggak selesai debat itu, nggak selesai. Maka tajannubul mira' fil khusum, nggak perlu kita debat kusir. Selagi dia punya dalil, selagi dia yakin sama dalilnya, tafadhol, imsi, jalankan itu pendapat kamu. Kira-kira begitu. Jadi kalau mau debat, ayo kita kuliah lagi S3. Nanti di bangku kuliah lah kita debat bisa-bisa. Kira-kira begitu ya. Yang ke-15, al-adabu ma'al kubara wal ulama. Harus mendahulukan etika kepada para ulama. Contoh, Yusuf Qaradawi itu sering dibilang ahli bid'ah, ya kan? Kemudian Syekh bin Baz juga dibilang ulama Wahabi yang keras. Ada juga Syekh ahli Jum'ah, ahli khurafat dan sebagainya. Kalau saya angkat topi kepada mereka semuanya. Sebelum saya membaca pendapat mereka, saya mengedepankan etika. Bahwasanya beliau ini doktor. Seperti nanti yang saya baca, itu salah satu buku yang memuat Asyamil fil Khutbatul Jum'ah. Itu bukunya bagus sekali, yang nulis Syekh Syuraim, Imam Khatib Mekah. Ketika beliau menghadirkan beberapa pendapat, beliau mendahulukan etika bahasanya. Ketika dia pun mentarjih, misalkan nih 1, 2, 3, pendapat saya, menurut saya adalah ini. Mungkin yang dimaksud oleh Syafi'i adalah ini, gitu loh. Contoh nih, masalah tadi nonton film porno misalkan ya. Pendapat saya adalah haram menonton film porno karena ini. Mungkin yang dimaksud mazhab Dhuhiri adalah menonton film porno yang dia sendiri yang dilihatnya. Jadi pas dia main itu direkam dan dia dilihat sendiri. Gitu pendapatnya. Tidak langsung dibantah terus gitu. Karena mazhab Dhuhiri pun Ibnu Hazm, beliau seorang ulama, gitu loh.
Beliau seorang ulama. Nggak mungkin dalam tanda kutip naudzubillah, nggak mungkin ngawur. Pasti beliau punya analisa. Kira-kira begitu, ya. Kira-kira begitu. Contoh nih di kiai saya tuh di pesantren. Kiai saya itu kalau sholat duha dari jam 8 sampai zuhur mungkin ya. Ketika beliau mengeluarkan pendapat A, B, C, T dari kitab Sulam Taufik, Sulam Najas, kitab-kitab kuning itu semuanya itu. Sebelum kita baca kitabnya, kita tengok nih syakhsiyah syekhnya dulu nih. Sholat duhanya aja full, qiyamul lailnya aja full, puasa Senin Kemisnya aja full. Masa kita mau mencerca beliau? Naudzubillah. Kalau mencerca beliau nggak boleh. Tapi kalau beda pendapat, caranya tadi mungkin yang dimaksud syekh adalah, maksud kiai adalah ini gitu loh. Tapi saya beda pendapat. Itu paling ahsan. Yang keenam, ijtinabut ta'thim wa takfir. Menjauhi dari vonis. Jadi menvonis kamu berdosa, ya kan? Dosa orang yang tidak sholat sunnah qobliyah. Dosa orang yang sunat sunnah qobliyah Jumat. Kafir bahkan naudzubillah. Nah, prinsip yang terakhir kata Rasulullah SAW, istafti qalbak. Maka ketika kita sudah baca semuanya, silahkan tanya ke hatimu. Ini prinsip-prinsipnya ya, prinsip-prinsipnya. Kita masuk sekarang fiqhul khutbah. Sebelumnya ada perkataan dari Syekh Tantowi mengatakan khutbah Jumat itu memiliki posisi yang sangat urgen, posisi yang sangat kuat, posisi yang sangat hebat di antara ajaran-ajaran Islam. Karena apa? Karena keberhasilan umat Islam merebut Konstantinopel, termasuk sekarang di Turki si Recep Tayyip Erdogan. Karena kan bermula dari ucapan. Ucapan itu ada yang paling optimal apa? Ketika semua orang kumpul. Nah, khutbah Jumat itu adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan gagasan-gagasan keislaman. Maka harus diperbaiki itu. Maka harus memiliki maharah. Harus, kalau bahasa Rasulullah itu inna minal bayani lasihron. Bayan atau ucapan yang kita ucapkan kalau bisa mendekati sihir, supaya bisa mensihir orang. Kan kita senang nih kalau kita khutbah nggak ada ngantuk. Saya pernah sekali itu khutbah nggak ngantuk semuanya, karena khutbahnya cepat 15 menit. Saya ambil tema tentang peran masjid. Tapi saya ini kayak marah, kayak polisi melotot di belakang itu semuanya. Tapi nggak ada yang tidur. Kan senang kalau begitu. Jadi umat tuh lagi gregetan gitu loh. Sekarang masjid kita itu kayak kuburan, nggak ada yang sholat di dalamnya, hanya orang-orang tua yang udah bawa kuburan, ya kan? Kenapa ini masalahnya? Maka umat Islam semua terbelakang, nggak pernah jadi pejabat negara, semuanya itu bobrok semuanya, karena masjidnya juga bobrok, kayak begitu. Nggak ada yang tidur itu. Ini sampai panas kuping sini nih, minum beberapa kali gitu kira-kira. Kan asik kalau khutbah begitu kan? Nah, posisi khutbah Jumat itu posisi yang sangat urgen sekali. Kalau kita bisa mengambil alih mimbar, kemudian bisa menggerakkan minimal jamaah itu di dalam masjid, maka ini luar biasa sekali. Ta'alimul Islam, ya, syariat-syariat Islam ini akan tersampaikan dengan sederhana, dengan sangat sempurna bagi jamaahnya. Karena sholat Jumat ini masih ditakutin oleh orang-orang yang tidak sholat, ya kan? Sholat Jumat ini masih ditakutin oleh orang-orang yang sedang tidak sholat. Yang nggak sholat 5 waktu itu kalau sudah sholat Jumat, dia hadir duluan. Ada di kampung saya begitu dia. Nggak pernah kita lihat dia sholat. Tapi ketika sholat Jumat, kita belum datang masih mandi, dia udah datang duluan. Artinya posisi sholat Jumat ini sangat penting sekali. Maka kita perbaiki posisi khutbah kita. Oke ya. Itu pendahuluan dari saya. Tinggal 15 menit kita coba baca sedikit. Saya membaca kitab Asyamil fi Fiqhil Khatib wal Khutbah. Jangan salah loh ya, khatib dengan khotib. Jangan salah. Nah, ini beda tujuan ini. Kalau khotib tujuannya enak. Tapi kalau khatib tujuannya
memberi hidayah kepada orang lain. Paham maksudnya ya? Paham tidak? Kalau khotib itu yang melamar gadis, tujuannya enak kan? Tapi kalau khotib pakai ya belakangnya, itu tujuannya adalah menyampaikan Islam, menyampaikan hidayah. Itu bedanya, jangan salah loh ya. Khotib sama khotib. Makanya nih, kalau udah bahasa Indonesia itu urusan guru bahasa Indonesia lah ya. Translitasinya gimana itu. Tapi yang jelas bahasa Arabnya beda ya. Yang salah, khotib uridu an ukhotibun nas fi sholatil jum'ah tahtal maudu al-islam wa siyasah. Kalau bahasa Arab yang kalau ada ustadz bahasa Arab ketawa dia. Saya ingin melamar di masjid pada hari Jumat. Temanya Islam dan politik. Kan nggak nyambung. Yang benar adalah uridu an akuna khotiban fi sholatil jum'ah. Khotib bukan khotib. Dibedakan ya. Karangan Dr. Said bin Ibrahim Muhammad Asy-Syuraim. Yaitu Syekh Syuraim. Yang akan kita bahas pertama adalah hukmu khutbatil Jum'ah. Kira-kira gimana? Saya juga kaget baca kemarin ini. Asik buku ini dibaca ini. Hukum khutbah Jumat. Yang bisa bahasa Arab nanti kalau salah diingetin ya. Atau yang nggak bisa bahasa Arab kalau saya salah langsung diingetin. Kita semua belajar di sini ya. Jangan anggap saya sudah bisa antum nggak mau koreksi saya langsung dikoreksi. Ya, Ustadz itu salah, maksudnya ini. Oke? Sepakat ya? Di situ. Kalau saya salah langsung angkat tangan, Ustadz maksudnya begini, gitu ya. Atau saya dengar pendapat lain begini. Dan ini hanya baru saya baca dari kitab ini ya. Dan ini kitab ramuan atau rekap dari seluruh kitab-kitab yang ada. Kalau mau detail lagi Fiqhul Islam wa dulu punyanya Wahbah Zuhaili itu bagus. Kalau mau lebih lengkap lagi juga punyanya Syekh Syakir kalau nggak salah itu bagus juga. Buku fikihnya kalau Fiqhul Islam wa dulu itu segini bukunya ini lengkap semuanya ini. Tapi ini rekapnya hanya 400 halaman. Saya kira cukup ya. Ikhtalafa alul ilmi fi hukmi khutbatil Jum'ah. Hal hiya wajibah amla ala qaulain. Apakah khutbah Jumat itu wajib atau tidak? Ulama beda pendapat, ya kan? Jangan kaget. Pendapat pertama, innal khutbah syartun li sihhatil Jum'ah. Pendapat pertama bahwasanya khutbah Jumat, khutbah itu wajib. Tidak bisa tidak. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Bahwasanya sahabat itu melihat Rasulullah ketika sholat Jumat pasti didahului dengan khutbah. Maka sholatlah kalian ra'aitumuni usolli seperti aku sholat. Itu dalil yang pertama. Dan yang kedua, fasma'u ila dzikrillah wa darul bai'. Yang kedua, dalil surat Al-Jumu'ah, fasma'u ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Yang dimaksud zikir kepada Allah ini ada di dalamnya juga khutbah. Gitu loh. Wa in lam yakun huwa khutbah fa inal khutbah juz'un minhu. Kalaupun jadi khutbah ini tetap dianggap sebagai sebuah zikir. Yang tiga dalilnya qasurtus shalah li ajlil khutbah. Saya sholatnya cepat-cepat ya. Sholat sunnah karena pengen khutbah. Itu pendapat dari Umar bin Khattab. Kemudian itu pendapat pertama. Pendapat pertama, hukum khutbah Jumat itu wajib. Syartun li sihhatil Jum'ah. Jadi sholat Jumat itu sah kalau ada khutbahnya. Tapi pendapat kedua, qalu innal khutbah laisat syarton. Bahwasanya khutbah Jumat itu tidak menjadi syarat wajib. Falau lam yataqaddam as-shalah khutbah fas-shalatu shahihah wa tu'addu jum'atan. Jadi kalaupun tidak ada khutbah, sholatnya tetap sah. Nah, jangan kaget. Kita baca hadisnya, dalilnya. Ini pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, beliau yang ahli ulama juga. Wa Dawud Ad-Dhahiri wal Juwaini wa Ibnul Majishun minal Malikiyah. Qadiyat pun pendapatnya sama. Pendapatnya sama. Termasuk Syekh Asy-Syaukani. Ada yang mengatakan Syaukani ini ahli tekstual dia. Fadhahir madhaba ilail Hasan Al-Basri wa Dawud Ad-Dhahiri. Oke?
Kira-kira dua pendapat ini ya. Apa kata Syekh Surem? Hai. Fas'au ila dzikrillah. Khutbah itu bagian dari dzikrillah. Ya. Fas'au ila dzikrillah. Yang kedua pun pendapat jawabannya juga sama dalilnya. Jadi biasanya ulama pendapat tuh dalilnya satu, cuma cara kerja otaknya yang beda. Ya, cara kerja otaknya beda dia, cara memahaminya itu. Rumusnya beda mungkin kan? 5 tambah 5 10. Cuma kan rumusnya banyak kan? Ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 5, kemudian 1 tambah 1 tambah 5, 5 tambah 5 jadi 10. Ya rumusnya banyak itu. Ada yang cepat 5 tambah 5 10 kira-kira begitu ya. Ini dua pendapat yang beda. Sebentar. Kalau tarjih dari beliau, tarjih dari Syekh Surem, laqad ra'aitu anna al-ilmi ka Ibnu Qudamah wa Nawawi wa ghairihima qad nasabu ila Hasan Basri al-qaul bi anna khutbah laysat wajiban. Wa dzalika min riwayat Razak bin Sa'id akhbarana Qatadah an Hasan al-qaul bi al-jum'ah yusalli rak'atayn ala kulli hal wal ladhi yadri wallahu alam anna al-Hasan al-Basri bi hadhihi al-maslah qaulain. Beliau mengcounter pendapatnya Hasan al-Basri. Ya, kalau Hasan al-Basri pendapatnya tidak wajib. Nah, kita bagaimana? Ya terserah untuk semuanya gitu kan. Nanti baca sendiri buku kitab ini. Karena saya di sini tidak menghakimi posisinya ya. Saya di sini menghadirkan masalah, habis itu cara penyelesaiannya, habis itu kita selesaikan masing-masing, kembali ke pribadi masing. Kecuali itu tanya kalau pendapat Ustadz yang mana baru aku jawab. Ya. Kalau ada yang tanya begitu saya jawab. Tapi kalau nggak ada saya baca aja. Oke? Sepakat? Itu yang pertama tentang hukum khutbah. Ada wajib, ada tidak wajib. Kalau saya pribadi begini, hukumnya tetap wajib, tapi yang ketinggalan khutbah tetap sholat Jumatnya sah. Itu menggabungkan dua pendapat. Ya. Kenapa? Ya. Bisa jadi suatu saat khotib ini langka gitu. Pada saat dia berhalangan, ini masyarakat menunggu, nggak ada juga gitu, nggak ada satu orang pun gitu. Ini sholat bisa jadi. Nanti akan dijawab arkan khutbah itu ternyata macam-macam. Ada yang mengatakan khutbah itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rasulullah. Inilah ilmunya fikih. Nah, kalau mendapati begitu ya kembali ke fikih tadi ya, kembali ke masyarakat. Kalau saya kayak gitu, karena saya kemarin ke Jakarta naik taksi, macetnya luar biasa. Sampai masjid dekat kantor itu imam sudah amin. Kalau saya berpendapat hanya satu pendapat, khutbahnya Jumat itu wajib, maka sholat Jumat saya tidak wajib. Ya kan? Enak kan fikih? Kira-kira begitu kalau saya. Kalau antum ya terserah antum sendiri lah. Nanti saya kasih kitabnya, baca lebih detail kira-kira begitu kan. Di sini saya tidak menghakimi, saya hanya ngasih contoh dan bagaimana kita berinteraksi secara fikih, al-muamalah al-fiqhiyah. Biar tidak masuk ke bab yang madmum, tapi yang mamduh. Tidak masuk ke bab yang selalu kita memuji orang, tapi kita masuk ke al-mamduh, selalu memuji orang. Kira-kira begitu. Ya. Saya sambil minum boleh ya? Syafi'i. Benar. Itu Syafi'i. Kalau pendapat yang lain boleh langsung aja 2 rakaat lagi gitu, tambah 1 rakaat lagi. Ya, pendapat yang lain begitu. Nah, kalau ditanya antum pilih mana, baru aku jawab itu kan. Ya. Oke? Itu yang pertama. Sudah mulai agak panas sedikit ya. Jangan kaget aja intinya. Baca fikih tidak boleh kaget. Tetap tenang, tetap konsentrasi. Al-khitabah bainal irtijal wa qiraah. Apakah khutbah Jumat itu
membaca atau improvisasi? Saya juga dulu ya. Ini kalau saya baca semua nggak selesai, makanya saya pilih-pilih temanya yang sesuai ya. Kalau bapak-bapak gimana? Khutbah Jumat, irtijal atau qiraah? Qiraah? Kalau di kampung baca. Ya, kita lihat pendapat ulamanya. Semuanya benar kalau saya baca. Kalau yang sudah mahir dan tidak ditakutkan berulang-ulang kali terus dibahas. Contohnya saya lagi bahas Islam politik. Dalam satu paragraf itu pembahasannya bisa 5 kali, nanti paragraf kedua dibahas lagi Islam politik, bab kedua terus muter-muter begitu. Ya jangan sok pinter, kamu baca aja kira-kira begitu ya. Tapi kalau kamu belum bisa, itu yang saya rangkum dari pendapat beliau nih. Ya. Al-aslu fil khitabah indal Arab qabla al-Islam wa min thamma ba'da al-Islam ila qurunin qaribah qad khalat. Innama takunu bi tariqil irtijal. Jadi dulu ketika Rasulullah khutbah pertama kali wa andir ashiratakal aqrabin, enggak tekstual beliau. Jadi langsung bengak-bengok, tahu bengak-bengok ya? Langsung teriak-teriak itu. Tapi nanti dibahas juga nih, tangan boleh gini-gini enggak? Yang penting tahu ilmunya. Kalau pendapat Syekh Surem ini, beliau ngambil tengah. Kalau untuk membangunkan orang supaya semangat, kelihatan semangat, misalkan nih, ayo perang, dengan ayo perang kan beda, ya kan? Itu boleh. Tapi kalau sedikit, alhamdulillah, amma ba'du, nah, itu kan nggak perlu. Tapi merdeka, misalkan begitu kan, dengan merdeka kan beda kuatannya. Tapi kalau sedikit pakai tangan, sedikit tangan itu nggak boleh. Batasannya apa? Batasannya kalau saya surem sesuai kebutuhan. Jadi kalau bahasa Indonesia Pak, mimi sesuai mimi. Kalau assalamualaikum nggak perlu pakai mimi. Gimana assalamualaikum pakai mimi? Kalau khutbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan jadi ketawa. Tapi kalau kita lagi menerangkan misalkan nih tentang politik, kita umat Islam harus menjadi umat yang pertama menguasai panggung politik, karena kalau tidak Freeport diambil alih oleh asing. Kan beda dengan kita umat Islam harus menguasai dunia politik. Kalau Freeport diambil asing, kemudian Jokowi menang lagi, kira-kira begitu kan? Contohnya begitu. Tapi kan beda. Ini Freeport harus kita ambil alih sebagai umat Islam, karena umat Islam yang paling baik itu adalah asyasiun, politikus. Umat Islam yang soleh itu adalah umat Islam yang ahli politik. Kan beda dengan umat Islam yang soleh itu umat Islam yang politikus. Beda kan penekanannya, yang lain juga beda. Nah, berarti sesuai kebutuhan. Kesimpulan dari Syekh Surem mengatakan semua ada dalilnya. Ada yang mengatakan boleh, ada tidak, alasan ini panjang banget kalau kita baca. Ya. Tapi sesuai kebutuhan. Karena apa? Karena saya juga menemukan di sini bahwasanya megang tongkat, kalau saya pribadi itu harus. Kalau di sini ya saya baca ya, megang tongkat tuh, megang tongkat. Kenapa? Supaya tadi tangannya gak banyak gerak. Gitu loh. Karena dari hadis-hadis secara tekstual juga banyak mendukung supaya tangan gak banyak gerak. Tapi tadi kondisional. Nah, gimana silahkan. Sudah jam 9, nambah 5 menit lagi lah ya. Oh iya. Nanti ini file tak kasih Pak Sugeng ya, di email sudah ada. Silakan. Kalau enggak download sendiri di internet banyak. Oke. Gimana? Sebentar. Yang kita konsep sendiri atau kita membaca dari ulama yang sudah. Di bab sini juga dibahas mura'atul khutbah limuqtadal hal.
Ini penting nih. Seorang khotib itu harus pandai membaca kondisi masyarakat sekitar. Maka kalau ditanya soal tadi, apakah baca dari buku yang sudah terbit, ya kira-kira begitu ya, atau kita meramu sendiri dari Mbah Google, dari Yahoo, dari perkataan ulama, dari kitab-kitab ini. Ya, beliau mengatakan muqtadul hal al-mujtama al-mahali, yaitu masyarakat sekitar. Kalau temanya saat ini masyarakat lagi kekeringan, jangan kamu bicara masalah politik. Kalau pas lagi buka buku temanya politik gak nyambung gitu kira-kira. Maka kalau saya lebih sepakat merangkum sendiri dengan berbagai pendapat ulama. Karena pengen melihat masyarakat sekitar nih. Masyarakat sekitar itu apa lagi dibutuhkannya nih, gitu loh. Biar nyambung, biar ada koneksi dengan masyarakat. Yang Mas belakang. Bisa tidak khotib dan imam beda orangnya. Yang pertama itu, yang kedua, ketika kita menyampaikan khutbah, apakah bisa tidak kita minum? Ya. Kalau yang minum saya sudah praktekkan sendiri. Kalau yang minum ya. Ya. Nanti kita baca ya. Oke, di sini juga ada. Yang kedua tadi soal imam gantian sama makmum. Boleh saja, nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Karena ada orang yang lihai membaca Al-Quran, tapi nggak lihai menyampaikan. Ada yang lihai menyampaikan, tidak pandai membaca Al-Quran. Dan nanti imam ya kayak saya nih. Saya ya sikit-sikit bisa lah ngomong di depan umum kan. Tapi kalau jadi imam saya paling males. Karena imam itu membawa perasaan seluruh jamaah ya kan. Saya sadar suara saya nggak bagus, bacaan saya nggak konsisten gitu kira-kira. Maka saya biasanya kalau khutbah kesana saya suruh imam. Alasan yang kedua adalah kenapa boleh diganti, di sini juga dibahas. Kadang imam itu harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Contoh nih saya beri kampung NU, ya kan? Kalau saya nggak bisa zikir atau nggak bisa baca doa kunut, kalau saya jadi imam malah saya dikecam kan masyarakat. Maka saya kalau imam nggak pernah saya ambil job imam, kira-kira begitu. Nggak pernah saya ambil job imam. Ini saya baca dulu ya sebelum ini. Itu masalah yang pertama, hukum khutbah. Yang kedua adalah al-jam'u baina dhuhri wal asr bil matar. Bolehkah menjamak antara duhur atau antara Jumat dengan salat asar lil matar karena masalah hujan. Jadi saya jadi imam Jumat nih, karena hujan yang lebat sekali, boleh gak saya jamak sekalian sholat Jumat antara Jumat dengan asar. Pertama rumusnya kembali kepada masalah jawazu jam'is sholat lil matar. Pertama, hukumnya boleh nggak menjamak sholat karena hujan? Ada dua pendapat. Ada hanya yang boleh zuhur sama asar saja. Ada yang hanya boleh asar maghrib saja. Ada yang semuanya boleh. Ya, nah, kembali ke masing-masing. Contohnya begini, Dr. Muin itu punya qaul jadid dan qaul qadim. Qaul qadimnya, beliau tidak pernah sama sekali menjamak antara sholat Jumat sama asar. Ini qaul pendapat lama beliau. Tapi setelah beliau sering terbang, sering naik pesawat, dan sering menemukan kerepotan, maka beliau menganalisa seluruh kitab lagi, akhirnya mengambil fatwa boleh menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Alasannya salah satunya adalah masyaqqah, daripada nggak sholat, kira-kira begitulah, daripada nggak sholat. Kemudian as-sunnah al-ba'diyah as-sunnah al-qabliyah, ini yang lagi seru. Sholat sunnah qabliyah untuk Jumat boleh tidak? Sholat sunnah qabliyah lil Jum'ah untuk khotib. Sholat sunnah qabliyah lil Jumat. As-sunnah al-qabliyah lil khotib. Hadhil mas'alah la takhussul khotib bi mufradihi bal yusyariku ma'ahu ghairuhu minal ma'mumin. Masalah sunnah qabliyah bukan hanya terbatas untuk seorang khotib, tapi juga
menyeluruh untuk seluruh makmum. Falaqad ikhtalafa ilmi halil jum'ah sunnah qabliyah am ala qaulain. Pendapat beliau, pendapat pertama, ada dua pendapat ya. Pendapat pertama dari Syafi'i wa madhab Malik wa Ahmad ala annahu laisa jum'ah sunnah qabliyah, bahwasanya Jumat tidak ada salat sunnah qabliyah. Maka jangan disalahkan kalau yang tidak salat sunnah qabliyah. Tapi ada pendapat yang kedua, innal jum'ah sunnah qabliyah faminhum man ja'ala rak'ataini. Yang salat sunnah qabliyah juga jangan disalahkan, karena ashabu Abi Hanifah wa ta'ifah min ashabi Ahmad wa Imam Ahmad itu membolehkan, termasuk Imam Nawawi, padahal beliau mazhab Syafi'i. Salat sunnah qabliyah itu boleh. Ada yang 2 rakaat, katanya begitu kira-kira. Ada 2 rakaat boleh, ya. Nah, kalau mau bicara dalilnya banyak sekali panjang di sini. Tapi Syekh Suraim, yaitu penulis buku ini, bukan saya ya. Penulis buku ini mentarjih bukan sholat sunnah qabliyah seperti sholat sunnah rawatib, tapi sholat sunnah mutlak. Pokoknya sholat sunnah deh, kira-kira begitulah. Pokoknya sholat sunnah deh, kira-kira begitu ya. Nah, pendapat mana yang benar? Ya tergantung antum lah mau tarjih di mana gitu kan. Kalau saya sore mentarjihnya begitu, boleh sholat sunnah qabli, boleh sholat sunnah, tapi sholat sunnah mutlak yang tidak terbatas rakaatnya, yang tidak dikaitkan secara langsung oleh sholat Jumat, gitu. Kira-kira begitu ya. Sedikit lagi nih, arkan khutbah inda ahli ilmi. Biar nggak kaget tadi saya bilang ya. Banyak sebenarnya saya mau menyampaikan yang kita biasa lakukan di sini ya. Termasuk di sini dibahas yang benar itu faya ibadallah atau langsung amma ba'du ayyuhan nas ittaqullah. Nah, kalau Bapak pakai yang mana biasanya? Biasanya potongan aja. Ya. Enggak, jadi setelah amma ba'du itu faya, pakai fa. Yang lain ada yang enggak pakai fa? Langsung ayyuhan nas. Nah, ini dibahas juga di sini. Yang afdal mana? Ya kalau bahasa kasarnya enak-enakan kita lah gitu ya. Tapi Syekh Suraim mengatakan yang paling afdal langsung disambung dengan fa. Jadi habis amma ba'du faya ibadallah ittaqullah usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Dibahas juga di sini ya. Kalau afdal, tapi bukan berarti ini salah, ini benar. Oke, lanjut. Ini saya nggak bisa baca, ini dibahas sendiri ya. Tadi sudah saya rangkum. Takallamal imam ala aulad yalabuna asnal khutbah. Bolehkah imam melarang anak-anak atau berbicara di luar teksnya? Contoh anak lagi ramai di atas tuh. Woi, diam woi. Saya lagi khutbah. Bahkan ada contoh di sini tuh, karena dia khutbahnya pakai teken tongkat ya. Turun dia, taruh mic, diam gitu. Itu naik lagi. Ayo kita semangat kira-kira. Boleh enggak kira-kira itu? Boleh, tapi tidak boleh israf kalau kata beliau ya. Jadi lagi semangat nih, lagi khutbah ceritanya lagi seru-serunya tentang perang gitu kan. Tiba di atas perang-perangan gitu kan, main perang-perangan, dia teriak, yang lagi di atas tolong turun, kalau nggak turun pulang. Habis itu dilanjutin lagi, dalilnya ini kira-kira. Masih gak diam lagi, ambil tongkat, naik ke atas, turun lagi, khutbah lagi dia. Di sini ada begitu. Boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Boleh, nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Terus, nah ini yang paling seru nih. Hal yaqudul khatib al-ujrah ala khutbatil jum'ah. Boleh nggak khatib ngambil upah, ngambil amplop dan isinya ketika khutbah Jumat? Yang semuanya biasanya sering ngambil. Kalau saya budayanya begini, kalau salaman tipis, nah nggak usah gitu kan. Tapi kalau agak tebal sedikit, ada getarannya beda, oh ya terima kasih. Kenapa? Nah,
kalau kata Syekh Syuraim, ini pendapat Hanafi dan beberapa ulama, seluruh yang terlibat di kegiatan Jumat, ya, mulai dari marbot, imam, khotib, khutbah, kemudian khotib, Bilal, terus apanya, semuanya diperbolehkan ngambil ujroh, ngambil upah, karena untuk kemaslahatan ini sholat Jumat. Maka kenapa? Misalkan dari semuanya itu pengeluaran, misalkan khotib semua itu misalkan 400 nih. Iya. Sedangkan satu kali misalkan satu Jumatan itu yang kita di promo itu cuma 300, ada persentasenya nggak? Ya jangan surplus jangan defisit aja. Kalau saya pribadi, kalau diundang masjid yang lagi bangun, nggak mau terima aku. Terima, masukin kantong infak lagi. Tapi kalau masjidnya megah, nah sayang kalau nggak diambil kan lumayan beli bensin, kira-kira begitulah. Lagi kita bawa mobil, bawa orang kan ngajak makan, ya. Semua lihat dari proporsionalnya, oke? Kemudian, nah ini seru lagi yang biasanya mana tadi? Hukmut tagonni bil ayat al-Qur'aniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan ada begitu kadang kan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ada yang lakukan begitu enggak? Pertama, tidak efisien waktunya. Kedua, tidak bertentang atau harus sesuai dengan kaidah-kaidah tartil Quran. Yang keempat, yang ketiga, alangkah baiknya tidak. Karena waktu khutbah itu sunnahnya qasrul khutbah watawilul sholah. Ketentuan utamanya khutbah itu dipendekin, sholat dipanjangin. Nah, itu dibahas juga di sini. Intinya proporsional. Tapi kalau kita baca ayatnya tadi kayak qiraat, kayak qori, mungkin intisarinya 10 menit, ya kan? Bacaannya bisa 10 menit juga. Kalau setiap ayat dibaca dengan langgam, dengan lantunan yang mujawadah tadi. Itu kira-kira. Kemudian berikutnya, hukmu julusil khatib bainal khutbataini. Duduk di antara dua khutbah, hukumnya bagaimana dan miqdaruhu, dan kira-kiranya. Ya, dijawab oleh Syekh di sini, dihantarkan beberapa dalil. Ini saya rekap aja ya. Saya rekap saja. Memang ada beda pendapat semuanya. Ada yang nggak duduk pun boleh, Tapi kalau mau duduk, ya kalau bahasa beliau di sini ya kayak kamu baca kulhu ahad itu loh, dan alasannya untuk istirahat kayak gitulah. Artinya duduknya disesuaikan. Sebentar, berikutnya raf'ul yadaini fil khutbah. Ini lagi seru kan? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Atau begini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Mau begini apa begini? Nah, suka-suka Bapak lah. Semuanya diperbolehkan. Ya, kalau pendapat saya, tengok kamu di mana. Kalau kamu di masyarakat yang secara kefikihan loh ya. Bukan secara intelektual loh, secara kefikihan. Assalamualaikum. Halo. Aku belum jalan. Antum taruh di Alfamart atau di mana, titipin deh, ntar aku ambil deh di Pasar Rebo. Ya, aja. Ya kasihlah 50-100 ya. Oke. Coba aja Alfamart yang kanan jalan lampu merah itu loh. Nanti aku ke situ ya. Bentar lagi lah, seperempat jam lagi ya. Naik bis ke Pasar Rebo, oke? Jam 10, jam 11 nyampe kayaknya ya. Insyaallah. Oke, thank you ya. Oke, ya, Assalamualaikum. Malam nih, biasanya hari Ahad tuh hari nyantai kan. Cuma hari Ahad nih hari dikejar-kejar ya. Sebenarnya masih asik di sini nih. Ini 400 halaman kalau kita bahas nggak selesai satu hari. Kuliahnya 2 tahun minimal kan.
Cuma tadi baca gini ya, mau begini apa begini? Yang begini angkat tangan. Kita voting ya. Yang paling benar nanti kita pakai itu gitu. Semuanya boleh, silakan. Mau begini ya monggo. Ya, kalau pakai cincin baru kan, begini juga boleh. Jangan begini aja pamer. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya, mau begini juga monggo. Semuanya diperbolehkan. Kalau saya bilang tadi, kalau kamu hidup di yang kalangan fikihnya, yang pemahaman fikihnya sudah kuat, kamu begini. Karena banyak hadisnya yang begini. Tapi kalau kamu hidup di masyarakat yang belum tahu, jangan begini. Nanti ada anak-anak datang pakai karet dia masukin kan. Tetap begini nggak ada masalah kan, dua-duanya boleh. Itulah nanti Bapak baca bukunya, panjang ceritanya itu. Makanya kesimpulannya, mau begini monggo, mau begini monggo. Memang kalau yang begini itu dalilnya umum. Semua doa itu begini. Tapi kalau begini memang beberapa kali Rasulullah khutbah dilihatnya atau istilahnya rekap oleh sahabat melihat tuh lebih banyak begini Rasulullah SAW. Tapi jangan tiba-tiba kamu habis dari sini nanti semangat langsung begini terus gitu. Kasihan yang melihat nanti gitu. Kalau kita ini sebenarnya kita paham ya. Begini monggo silahkan, tidak ada masalah. Mana lagi? Yang saya rangkum. Sebentar. Arkanul khutbah. Tadi saya bilang ya. Kita baca sedikit arkanul khutbah. Sebentar. Saya juga kaget ketika baca arkanul khutbah ini kan. Selama ini aku pahami khutbah itu begini. Ternyata arkanul khutbah, kita lihat. Nah, oke ya. I'lam anna li ahli ilmi aqwal tata'allaq bima yusamma arkanul khutbah. Seorang ulama itu banyak hal ketika bicara tentang khutbah. Inna minhum man ja'ala al-khutbah arkan la tatimma illa biha wa minhum man khalafa bi dzalika aqwal madzhab fi hadhihi masalah. Menurut madzhab Hanifah, rukun khutbah itu apa? Inda Abi Hanifah anna syarta fil khutbah ayadkurullah ta'ala ala qasdil khutbah qalla dzikr aw katsir hatta law sabbaha wa halala wa hamdallah ala qasdil khutbah ajza'ahu. Menurut Imam Hanifah, intinya khutbah itu zikir. Mau banyak mau sedikit silahkan. Bahkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa bar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Ajza'ahu, cukup, dicukupkan. Oke? Dalilnya faso ila dzikrillah dan sebagainya. Bahkan bersin pun kalau diniatin khutbah, kira-kira begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu ajza'ahu kalau niatnya khutbah. Kembali khutbah. Ini bagian dari rukun khutbah. Artinya Abu Hanifah tidak merinci secara detail. Khutbah itu harus A, B, C, D, E, F, G. Tapi yang namanya khutbah itu zikir. Zikir itu apa? Mau sedikit monggo, mau banyak silahkan. Tapi intinya adalah zikir. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jangan dikecam Abu Hanifah ya, nggak boleh ngecam Abu Hanifah. Beliau ini sesepuhnya para 3 ulama. Ya. Abu Hanifah itu marji'nya atau referensinya 3 madhab. Hanafi ke situ, Hambali ke situ, Malik ke situ gitu. Nih. Abu Yusuf itu salah satu murid briliannya Hanifah. Anal imam idza atasa 'ala mimbar faqala alhamdulillah summa nazala wa shalla binas jazat salatu wa kana hamdu khutbah. Kira begitu ya. Summa raja'a min dalik la yakunu khutbah. Tapi menurut beliau di Abu Yusuf yang mengatakan bersinnya bisa khutbah, ya kan? Awalnya boleh cukup, tapi di belakang beliau merevisi pendapatnya. Tapi wa minal Hanafiyah, bagian dari ulama Hanafi, mangqala idza atasal mimbar wa hamidallahu taala idza nawa bil khutbah kana khutbah. Kalau bersinnya diniatkan khutbah, ya itu sudah cukup. Ini ulama yang lain datang dari Hanafiyah. Nah, kira-kira besok kalau yang tadi Ustaz tanya di kampung nggak ada yang bisa khutbah, nah,
kira gitu deh. Assalamualaikum, bersin aja udah niat khutbah, habis itu waalaikumsalam udah turun. Sah. Itu Imam Abu. Memang kalau kita guyonan ya, Ibu Hanifah ini madzhabnya enak, kira-kira begitulah ya. Kira-kira gaul lah enak. Saya pernah ditanya sama kawan saya, hukumnya nyium istri setelah wudhu, habis itu kita sholat gimana? Saya jawab sederhana, ya kalau kamu mesra-mesraan, mau lebih harmonis, ya sholat aja gitu. Tapi kalau kamu mau agak galak sikit kayak Syafi'i ya gak usah gitu kira-kira. Terserah kamu pilih mana? Aku pilih harmonis saja katanya. Hanafi itu, tapi beliau tidak ngawur. Sekali lagi, ulama-ulama ini punya adab, punya etika, punya yang luar biasa. Beliau ketika mengatakan begini tidak ngawur, maka nggak boleh kita ngecam. Naudzubillah, saya paling benci kalau 4 madzhab ini dikecam. Saya paling benci, paling gak suka saya. Itu ciri-ciri nggak pernah duduk di bangku kuliah, ya, waktu di atas itu kan di puncak. Nggak boleh kita kecam beliau. Pendapatnya gila pun ibaratnya nggak boleh dikecam. Karena beliau ketika mengatakan begitu pasti beliau dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngawur intinya gitulah. Enggak ngawur. Itu Imam Hanafi ya. Kita coba baca rukun khutbah madhab Maliki. Ibnu Qasim min al-Malikiyah la yajiu inda ila aqal ma yaqa alaihi subhanahu fi kalam wa alim mubtada alhamdulillah wa mutabatu wa ta'ala tasbih kama qala Abu Hanifah. Ya, beliau bantah nih pendapatnya Malik Hanafiyah. Enggak bisa itu khutbah begitu. Khutbah itu ya harus lengkap, harus yang dinamakan khutbah oleh ahli Arab itu apa? Nggak cukup dengan alhamdulillah, basmalah, tahlil, nggak bisa. Harus lebih panjang dari itu yang dimaksud, kira-kira begitu. Tapi beliau nggak merinci, oke? Itu Malik. Syafi'i, ini madhab tulen saya Syafi'i ya, tapi saya terbuka orangnya. Nggak harus Syafi'i terus. Hanafi juga kita pakai, tengok kondisi, tengok mana dari yang paling kuat. Setelah kita pelajari baru kita ambil. Kira-kira begitu. Syafi'i, Ahmadullah Ta'ala wa sholli ala Nabi. Nah ini yang kita pakai kan. Kalau Imam Syafi'i, minimal khutbah itu pertama hamdulillah wassalatu ala Nabi, sholatu ala Nabi, membaca sedikit dari Al-Quran, ya kan? Wassalli ala Nabi wa yusa bi taqwallah wa yatu fil akhirah. Ini yang kita pakai kan? Karena kalau kamu cuma misalkan khutbah assalamualaikum alhamdulillah nggak dapat amplop itu. Walaupun amplop kecil 1.000 rupiah kira-kira gitu kan. Tapi kalau panjang kayak Imam Syafi'i ini, ya kan? Alhamdulillah dulu, itu selawat kepada Nabi, itu baca ayat, kemudian terangkan, kemudian wasiat takwa, berdoa di akhir, ya kira-kira pengurusnya akan mikir panjang. Ini khutbahnya bagus, beruntun, bagus. Nah, di lembar lah banyak itu lembarnya. 3M. Nah, 3M. Makasih Mas Misbah. Kira-kira begitu ya. Ini Imam Syafi'i. Artinya di luar Imam Syafi'i pendapatnya macam-macam. Maka kalau besok saya khutbah tidak pakai alhamdulillah tidak pakai doa, jangan dikecam. Ustaz Misbah ahli bid'ah. Karena khutbah tidak pakai doa. Wahabi, kira-kira begitu ya. Padahal setiap hari tahlilan saya kan kalau di Jambi. Berikutnya Nawawi. Yang ketiga, ini urut-urutannya ya. Tadi siapa yang sudah? Hanafi sudah, Malik sudah, Syafi'i sudah ya. Hambal ada nggak pendapatnya Hambali? Ini Imam Hambali paling bontot beliau. Mana Imam Hambali? Ada di sini. Ini debatnya ya. Ini debatnya nanti baca sendiri. Bismillah pede aja bisa. Kayak saudara saya kemarin main ke Jakarta kan, tempat paman. Gaya dia. Padahal dia belum bisa bahasa Arab. Pegang kitab baca begini. Sambil gini-gini dia. Buka lagi gitu. Yang lihat kan minimal, wis mantap kali ini kamu gitu kan kira-kira. Saya tanya kamu paham nggak? Nah, Bismillahnya paham katanya. Pede aja ambil kitab, kira-kira begitulah. Ini Hambali ya. Kalau Hambali muqarib di madhab Asy-Syafi'i. Kalau Hambali hampir sama dengan pendapatnya
Syafi'i harus tertib tadi. Ada alhamdulillah, ada sholawat, ada wasat takwa, ada nasihat, ada apa namanya, ada apa tadi, doa dan sebagainya. Itu lengkap kalau Hambali. Oke, minimal kita paham dan tidak mengecam. Ada 5 menit, silakan kalau mau ada bertanya. Pak Sugeng, ini sudah di email, sudah diambil belum emailnya? Sudah ada reprint sebenarnya. Ya, 400 halaman mau di-print. 400 halaman mau di-print. Alhamdulillah, terima kasih pada Jazakallah khair pada Ustaz Misbah yang telah menyampaikan materi fikihnya. Yang tadinya jam 9, alhamdulillah nyampe juga setengah 10 dan jam 8. Baik, tadi berapa orang yang nanya? Mau batasin berapa Ustaz? Ikut aja. Hah? Sampai setengah 10. Penanyanya berapa tadi? Nah, pokoknya setengah 10 gitu. Setengah 10 ya menit. Ayo, Fadal, langsung aja satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang itu terjadi banyak di Aceh. Itu mazhabnya Zaidiyah. Zaidiyah itu pencalannya atau pencalan, maksudnya apa pencalan? Pecahannya Syiah Zaidiyah, tapi lebih dekat ke Sunni. Nah, itu pendapatnya siapa namanya? Zaidiyah. Nah, untuk kan nggak tanya boleh apa tidak kan? Nah, itu sampai situ jawaban saya. Karena kalau sampai itu menghakimi nanti susah saya. Bisa nggak boleh masuk Aceh, nanti kan direkam di upload nih, bisa di blacklist sama orang Aceh nggak boleh masuk. Ya, tapi interaksi kami dulu ketika di Aceh, saya setahun di Aceh, ya setahun di Aceh. Ketika mereka sholat zuhur, ya saya pulang udah, gitu loh. Kan nggak tahu dia kita orang mana gitu kan. Makanya saya nggak bisa mengecam di sini. Itu pendapat pencalanya Syiah tadi, tapi lebih dekat ke Sunni Zaidiyah. Dan memang beberapa ulama Sunni kadang pun mengambil pendapatnya dari Zaidiyah. Yang kedua, sholawat Nabi tadi, ya kan, itu namanya rukun tadi. Makanya ulama beda pendapat tuh, mau pakai sholawat atau tidak, mau tidak. Yang sekarang jadi masalah adalah kalau kita baca sholawat, kemudian makmum sholawat Nabi, Allah Muhammad, itu masalah. Itu masalahnya. Kita mau baca sholawat monggo nggak monggo, kira-kira begitu kan? Nah, yang perlu diingatkan oleh makmum adalah boleh merespon dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi tidak boleh keras-keras. Ya seperti tadi, lagi ngantuk ketika dengar Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, kan gitu. Nggak boleh keras-keras, harus diingetin. Kamu boleh mengucapkan itu, tapi harus suara yang diri. Ada lagi? Pada saat menjawab Jumat, kita mengadakan sholat Jumat di musola, dan itu ada Jumat pertama dan terakhir. Musola itu gimana hukumnya, Ustaz? Pelaksanaan sholat Jumat memang ada yang mengharuskan di masjid jami. Jami itu masjid yang diakui istilahnya, disepakati oleh warga sekitar, hanya di sini dibolehkannya. Itu kira-kira ya. Tapi ada yang mengatakan juga Masjidul Qaryah, bukan masjid jami, ada yang mengatakan boleh. Kalau dalam kondisi terpepet, pendapat saya pribadi, harus semuanya terkumpul di masjid jami. Kalau enggak ya ibaratnya kalau sana nggak muat, ya kita buat sendiri seperti di sini nih. Ini Masjid Al-Fitan bukan masjid kalau dalam literlek ya, bukan masjid jami. Karena kalau pas anak libur nggak ada sholat jamaah di sini. Tapi yang dimaksud sholat jami itu ada sholat imam, sholat full, ada imam rawatibnya, sebagainya. Tapi karena kita kondisi kepepet, daripada anak keluar, gurunya 40, anaknya 800, gimana ngawasinya? Repot kan? Makanya kita buat jamaah sendiri, sholat jamaah sendiri. Nah, lebih amannya di mana? Ya diskusi lah sama orang kampung. Ini musola, karena kosakata musola sama masjid pun itu beda pendapat.
Kosakata musola atau masjid itu beda pendapat. Mana yang musola, mana yang masjid. Nah itu kira-kira pendapat saya ya. Kalau kondisi kepepet banget, ya gimana lagi? Apalagi masjid sana mau udah penuh kan, kita buat sendiri. Kira-kira begitu ya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Nanti bisa diskusi di luar. Intinya kalau saya salah diingatkan, kalau saya benar ayo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat buat kita, buat peserta dan panitia khususnya, dan semoga acara ini sukses pada akhirnya. Amin. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khair. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Ustaz, itunya di teman-teman Ustaz ya. Ada 1 sampai 2 M tuh disiapin. 3 M.